Sesuatu yang pertama biasanya sesuatu yang sangat prioritas. Nah, Allah memerintahkan pertama kali kepada Nabi Muhammad adalah Iqra, bacalah. Maka membaca itu pasti sesuatu yang sangat penting dalam pandangan Allah. Pertanyaannya, Babe, bagaimana caranya menumbuhkan B supaya saya punya semangat untuk membaca B? Ya, karena saya termasuk orang yang malas membaca B. Sama dengan saya juga termasuk orang yang dulu malas membaca. Tapi setelah saya paham ini, akhirnya saya rajin membaca. Nah, bagaimana supaya Anda terdorong untuk rajin membaca dan itu mempengaruhi hidup Anda? Hidup Anda jauh lebih baik, hidup Anda lebih bahagia, hidup Anda lebih bermakna. Ikuti video ini hingga tuntas. Oke, sebelumnya saya termasuk orang yang malas membaca. Kalau membaca sebentar udah ngantuk gitu ya. Namun dalam perjalanan hidup saya akhirnya berkesimpulan bahwa membaca itu adalah kewajiban. Kalau kita ingin bertumbuh. Apalagi setelah saya paham ya bahwa perintah pertama kali Allah kepada Nabi Muhammad adalah Iqra, bacalah. Ya. Maka saat ini ketika suasana sedang Nuzulul Quran, peringatan turunnya Al-Quran, ya, saya akan membahas tentang bagaimana menumbuhkan semangat Iqra, semangat membaca dalam diri kita, yang itu insya Allah berdampak bagi pertumbuhan diri kita. Ingat ya, membaca bukan sekedar aktivitas akademik, tetapi merupakan keterampilan fundamental yang membentuk cara berpikir kita, memperluas wawasan kita, dan juga mempercepat pertumbuhan diri kita. Namun, di era informasi ini, banyak orang kehilangan semangat untuk membaca. Ya, karena ya berbagai alasan lah, seperti mungkin distraksi digital atau ya karena memang males ya membaca, kurang motivasi gitu ya. Sehingga literasinya jadi rendah ya Indonesia ini. Ya, agar membaca menjadi kebiasaan yang mengakar dalam diri kita, ada 3 hal utama yang perlu dilakukan. Ya, yang pertama apa? Anda perlu menemukan alasan yang kuat mengapa perlu membaca. Yang kedua, menggunakan teknik read to teach. Dan yang ketiga, mengaitkan kegiatan membaca dengan impian hidup kita. Nah, ketika prinsip ini tidak hanya didukung oleh pengalaman saya, oleh pengalaman para orang yang sukses ketika dia membaca gitu ya, karena rajin membaca, tetapi juga diperkuat oleh riset dalam bidang psikologi, pendidikan, dan juga neuroscience. Silahkan cari sendiri, googling ya hasil-hasil risetnya. Oke ya, kita bahas satu persatu. Ya. Dari mana? Dari temukan alasan yang kuat mengapa saya perlu membaca. Ya, bagian ini saya mulai dengan quote. Orang yang punya alasan kuat untuk membaca tidak perlu dipaksa untuk membuka buku. Dia akan membaca. Kenapa? Karena menurut Daniel Pink ya, dalam bukunya Drive, The Surprising Truth About What Motivation Us, yang ditulis tahun 2009, dia mengatakan bahwa motivasi yang paling kuat dalam diri manusia adalah motivasi intrinsik. Ya. Dorongan dari dalam, ya, lahir dari dalam kita, ya, yang tujuannya itu punya arti. Jika seseorang membaca karena terpaksa, kebiasaannya tidak akan bertahan lama. Tetapi jika seseorang itu membaca karena menyadari manfaatnya, ya, manfaat bagi hidupnya kerasa, menemukan alasan kenapa dia harus membaca, maka ia akan melakukan dengan penuh gairah, dengan penuh sukacita. Bahkan ada riset dari Pew Research Center tahun 2016 ya, menemukan bahwa individu yang memiliki motivasi intrinsik dalam membaca itu ternyata lebih cenderung menyelesaikan buku dan memiliki pemahaman yang utuh, pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan mereka yang membaca hanya karena kewajiban. Boleh jadi karena tugas dosen, tugas pimpinan gitu ya. Pertanyaannya, bagaimana menemukan alasan membaca? Maka tanyakan kepada diri Anda sendiri beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang ingin saya capai dalam hidup ya? Dilanjutkan pertanyaan kedua, bagaimana membaca dapat membantu saya
mencapai tujuan hidup itu. Dan dilanjutkan yang ketiga, apa dampak membaca terhadap cara saya berpikir dan cara bertindak? Dan lanjutkan pertanyaan keempat, apakah membaca bisa meningkatkan derajat hidup saya? Oke? Nah, kita sekarang masuk ke pilar kedua, agar kita rajin membaca. Apa itu? Gunakan teknik read to teach. Maksudnya apa? Saya awali dengan quote juga ini. Jika Anda ingin benar-benar memahami sesuatu, ajarkan kepada orang lain. Menurut siapa ini? Menurut Albert Einstein. Nah, teknik ini didasarkan pada efek namanya Prutich Effect yang ditemukan dalam riset oleh Buck and School. Itu tahun 1980 ya. Efek ini menunjukkan bahwa ketika seseorang membaca dengan niat mengajarkan kembali, ia akan memiliki tingkat pemahaman yang lebih dalam dan daya ingat yang lebih kuat dibandingkan dengan membaca hanya untuk diri sendiri. Pastikan Anda membaca untuk teach, untuk diajarkan kepada yang lain. Bagaimana menerapkan teknik read to teach ini? Maka bayangkan setelah membaca, Anda harus menjelaskan isi buku kepada teman atau tim kerja. Ya, buat catatan atau rangkuman ya sederhana ya yang itu bisa Anda bagikan kepada orang lain, dan juga diskusikan hasil bacaan Anda dengan keluarga, dengan sahabat atau audien ya, atau mungkin Anda berbagi di media sosial. Ya, dan terapkan ilmu dari buku dalam kehidupan nyata, lalu bagikan pengalaman Anda. Itu keren banget kalau gitu. Oke? Sekarang kita bahas pilar yang ketiga, yaitu mengaitkan kegiatan membaca dengan impian hidup kita. Ya. Jadi, bacaan yang tepat akan membentuk masa depan kita. Ya, begitu kan? Maka menurut Carol Dweck ya, dalam bukunya Mindset, The New Psychology of Success tahun 2006 ya. Orang yang memiliki growth mindset atau pola pikir berkembang akan mencari sumber pengetahuan yang mendukung pertumbuhan dirinya. Salah satu cara paling efektif untuk membangun growth mindset adalah dengan membaca. Membaca buku, membaca artikel, membaca jurnal yang relevan dengan tujuan hidup kita. Ya. Dan riset dari Stanford University tahun 2017 juga menunjukkan bahwa individu yang mengaitkan kegiatan membaca dengan aspirasi pribadi itu memiliki konsistensi membaca 47% lebih tinggi dibandingkan mereka yang membaca tanpa tujuan yang jelas. Nah, gimana? Pertanyaannya bagaimana mengaitkan membaca dengan impian hidup? Ya, maka identifikasi bidang yang ingin Anda kuasai atau impian yang ingin Anda capai. Coba apa aja tuh yang ingin Anda capai, yang Anda impikan. Kemudian cari buku yang bisa membantu Anda mempercepat ya, pencapaian tujuan tersebut. Banyak buku-buku itu ya, baik dalam e-book maupun buku ya. Kemudian buat daftar buku yang sesuai dengan visi hidup Anda. Dan saat membaca, tanyakan bagaimana saya bisa menerapkan ini dalam perjalanan hidup saya. Ya, jadi membaca bukan sekedar aktivitas intelektual, tetapi merupakan kunci untuk mengubah hidup. Dengan menerapkan 3 prinsip utama yang sudah saya sebutkan tadi, ya, semangat membaca insya Allah akan tumbuh secara alami dan konsisten. Jadi Anda termasuk yang menerapkan Iqra. Bacalah. Bukan hanya untuk tahu, tetapi untuk bertumbuh. Bacalah. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk memberi manfaat bagi banyak orang. Bacalah. Karena masa depan Anda tergantung pada apa yang Anda pelajari hari ini. Mari kita rajin membaca. Karena ini adalah perintah pertama dari Allah untuk junjungan kita
Nabi Muhammad SAW. Selamat membaca, selamat memperingati Nuzulul Quran. Dan jadikan membaca kebiasaan kita.